Tahun depan, bensin Indonesia akan mulai dicampur 10% etanol. Masalahnya, untuk salah satu skenario E10 saja, produksi etanol harus melonjak hampir 9 kali lipat. Pemerintah bahkan menyebut kebutuhan hingga 50 pabrik baru. Jadi, dari mana seluruh etanolnya akan berasal? Saya Hamdani Esrukiah, ini Sistem Batch. Huruf E pada E10 berarti etanol. Angka 10 menunjukkan porsinya dalam campuran. Setiap 1 liter E10 berisi sekitar 900 ml bensin dan 100 ml etanol. Etanol dapat dibuat dari bahan nabati seperti tebu, singkong, jagung, serta molase atau tetes tebu. Indonesia sebenarnya telah menjual bensin E5 melalui Pertamax Green 95 sejak 2023. Namun penggunaannya masih terbatas dan belum menjadi kewajiban nasional. Alasan terbesarnya adalah ketahanan energi. Indonesia masih mengimpor bensin dalam jumlah besar. Menggantikan sebagian campuran dengan etanol produksi dalam negeri dapat mengurangi kebutuhan terhadap minyak impor. Pada 21 Juli 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menargetkan penerapan E10 mulai 2027 sebelum bergerak bertahap menuju campuran yang lebih tinggi. Tetapi ada syarat penting. Jangan sampai impor bensin berkurang, sementara ketergantungan baru terhadap etanol impor justru muncul. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Untuk skenario kebutuhan E10 yang disampaikan pemerintah, Indonesia memerlukan sekitar 1,4 juta kiloliter etanol setiap tahun. Sementara itu kapasitas produksi pada 2024 tercatat sekitar 303.000 kiloliter. Produksi aktualnya hanya sekitar 161.000 kiloliter. Artinya, jika dibandingkan dengan produksi aktual tersebut, pasokan harus meningkat sekitar 8,7 kali lipat. Angka kebutuhan juga dapat berubah, tergantung jenis bensin yang wajib menggunakan E10 dan seberapa cepat penerapannya diperluas. Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar kapan E10 dimulai. Pertanyaannya, berlaku untuk bensin yang mana, dalam skala sebesar apa dan dengan pasokan dari mana. Presiden Prabowo menyebut pemerintah akan membangun sedikitnya 30 pabrik etanol, bahkan hingga 50 bila diperlukan. Namun angka pabrik harus dibaca berdasarkan statusnya. Data industri pernah mencatat 13 pabrik etanol terpasang, hanya sebagian yang aktif, dan tidak seluruh produksinya digunakan sebagai bahan bakar. Kapasitas yang disebut siap memasuk etanol fuel grade masih jauh lebih kecil daripada kebutuhan E10. Jadi tantangannya bukan hanya mendirikan bangunan baru. Pabrik yang ada perlu dioptimalkan. Kapasitas baru harus dibangun. Etanolnya juga harus dimurnikan hingga memenuhi standar bahan bakar dan tersedia secara konsisten. Pemerintah menawarkan beberapa bahan baku, molase, tebu, singkong, jagung, hingga komoditas lokal lain. Molase merupakan produk samping industri gula. Pemanfaatannya dapat mengurangi kebutuhan menanam seluruh bahan baku khusus untuk energi, namun volumenya terbatas. Ketika target produksi membesar, dorongan memperluas kebun akan ikut meningkat. Di Merauke, pengembangan tebu dan bioetanol beririsan dengan proyek pangan dan energi berskala besar. Sejumlah organisasi lingkungan dan komunitas masyarakat adat telah menyuarakan kekhawatiran mengenai pembukaan hutan serta konflik lahan. Kekhawatiran itu bukan alasan untuk menolak etanol, justru menjadi alasan untuk menetapkan pagar yang jelas. Lahan mana yang boleh digunakan, berapa kebutuhan airnya, siapa pemiliknya, dan bagaimana persetujuan masyarakat diperoleh. Etanol memiliki angka oktan tinggi. Dalam campuran bensin, etanol juga dapat membantu menurunkan sejumlah emisi dari kendaraan. Namun penilaiannya tidak boleh berhenti di knalpot. Emisi muncul ketika lahan dibuka, pupuk digunakan, bahan baku diangkut, dan etanol diproses. Jika hutan alam atau lahan kaya karbon dikonversi, manfaat iklim dari mengganti sebagian bensin dapat menyusut, bahkan bisa berbalik. Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safruddin mendukung pemanfaatan etanol, tetapi mengingatkan agar bahan bakunya berasal dari lahan yang bersih dari deforestasi dan konflik. Kesiapan E10 tidak berhenti di kebun dan pabrik.
Etanol mudah menyerap air, karena itu proses pencampuran, penyimpanan, dan distribusi harus menjaga mutu bahan bakar. Tangki, depo, serta jaringan penyaluran perlu disiapkan. Banyak kendaraan modern dapat menggunakan campuran etanol rendah jika sesuai spesifikasi pabrikan. Namun pemerintah tetap harus menetapkan standar yang jelas. Pemilik kendaraan lama juga memerlukan informasi yang mudah dipahami. Kemudian ada soal harga. Tanpa insentif dan tata niaga yang transparan, penghematan impor dapat berubah menjadi beban harga atau subsidi baru. Ada konteks yang lebih besar. E10 dapat mengurangi kandungan fosil dalam setiap liter bensin, tetapi kebutuhan energi tetap meningkat jika jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Karena itu E10 perlu berjalan bersama transportasi publik, kendaraan yang lebih efisien, elektrifikasi, dan tata kota yang mengurangi perjalanan panjang. Bioetanol membantu membersihkan pasokan energi. Transportasi publik membantu mengurangi energi yang harus digunakan. Keduanya menjawab masalah yang berbeda. E10 dapat membantu Indonesia mengurangi impor bensin dan membangun industri baru. Namun bahan bakar tidak otomatis menjadi hijau hanya karena berasal dari tanaman. Jika produksinya mengorbankan hutan, pangan, air, atau masyarakat, kita hanya memindahkan masalah dari tangki kendaraan ke tempat lain. Jadi, apakah Indonesia benar-benar siap menjalankan E10 pada 2027 atau targetnya melaju lebih cepat daripada pasokan etanolnya? Saya Hamdani S. Rukiah, sampai jumpa.